Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Selasa, 28 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 13, ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kutipkan Injil yang mengundang kita untuk semakin menjadi baik. Pada waktu itu, orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, semoga ketika kita semakin dekat dengan Allah Bapa, sungguh kita menjadi semakin bercahaya. Pernah saya menulis di media sosial demikian, hidup bukan hanya untuk bergaya. Hidup harus bermakna. Semoga dimampukan Tuhan untuk bercahaya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, hidupnya sudah bercahaya atau hidupnya malah meleret? Nah, mari kita belajar supaya hidup kita bercahaya seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, hidup kalau bercahaya itu yang pertama, dia mampu bersyukur. Saat kita bisa bersyukur, kita akan mudah mencapai bahagia dengan apa yang kita terima. Anugerah-anugerah Tuhan kita syukuri, merasa cukup, tidak kurang, tidak suka membandingkan, dan juga tidak protes, menuntut, meragukan Tuhan. Nah, kalau kita bisa bersyukur, bakat kita akan menjadi orang bahagia. Semoga demikian. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan, dia mudah mengucapkan terima kasih. Selalu berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang diterimanya. Tidak setiap hari baik, namun setiap hari ada kebaikan. Selalu bisa melihat dan menemukan kebaikan dalam keluarga dan komunitas, dalam anggota keluarga kita. Tidak menemukan jeleknya, namun untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk ayah ibu, kita lebih mudah melihat kebaikannya. Nah, kalau bisa seperti itu, kita mudah untuk berterima kasih. Semoga dimampukan. Yang ketiga, dia bertekun dalam doa. Nah, Bapak,
ibu, kapan terakhir mendoakan istrinya? Kapan terakhir mendoakan suaminya, mendoakan anaknya? Semoga kita tidak lupa untuk selalu mendoakan keluarga, komunitas kita. Dan kalau kita bisa mendoakan orang yang tidak kita sukai, yang pernah menyakiti hati kita, wah, ini luar biasa. Hidupnya sungguh-sungguh membawa Allah Bapa. Hidupnya sungguh akan bercahaya seperti disabdakan. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Semoga kita dimampukan untuk bercahaya di dalam kehendak Allah Bapa. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.